Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Taufikur Rahman, NIM 20030466014. Mata kuliah Bahasa Indonesia, dosen pengampu Ruruh Sarasati MPD. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang pemakaian tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Jenis-jenis tanda baca. Titik. Tanda titik dipakai pada akhir pernyataan. Contohnya, mereka duduk di sana. 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf dalam suatu bagan, ikhtisar atau daftar. Contoh, kondisi kebahasaan di Indonesia. Bahasa Indonesia, kedudukan fungsi. Kondisi kebahasaan di Indonesia ini sebagai bab, lalu A. Bahasa Indonesia sebagai subbab, dan 1. Kedudukan 2 fungsi ini merupakan pecahan dari subbab. Catatan. 1. Tanda titik tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung dalam suatu perincian. Contohnya, 1. Bahasa nasional yang berfungsi, antara lain A. Lambang kebanggaan nasional, B. Identitas nasional, dan C. Alat pemersatu bangsa. 2. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran digital yang lebih dari satu angka, seperti pada misalnya 2B. 3. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel, bagan, grafik, atau gambar. Contoh 1. Tabel 1. Kondisi kebahasaan di Indonesia. Contoh lainnya, tabel 1.1. Kondisi bahasa daerah di Indonesia. 3. Tanda titik dipakai untuk memisahkan angka, jam, menit, dan detik yang menunjukkan waktu atau jangka waktu. Contoh, pukul 01.35.20. 4. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, judul, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau tanda seru, dan tempat terbit. Contoh, M.1989. Pembara Aksara. Jakarta.2 Gramedia. 5. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Contoh, penduduk kota itu lebih dari 7 juta orang. 7 juta ditulis dengan menggunakan angka nominal dengan 6 digit 0, yaitu 7.000.000. Selanjutnya koma. 1. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian atau pembilangan. Contoh, buku, majalah, dan jurnal termasuk sumber kepustakaan. 2. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung seperti tetapi, melainkan, kecuali, dan sedangkan dalam kalimat majemuk setara. Contoh, saya ingin membeli kamera, tetapi uang saya belum cukup. 3. Tanda koma dipakai untuk memisahkan anak kalimat yang mendahului induk kalimatnya. Contoh, kalau diundang, saya akan datang. Di sini setelah kata kalau diundang. Lalu dan dilanjutkan dengan saya akan datang. Merupakan satu kalimat majemuk setara. 4. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat. Seperti oleh karena itu, jadi, dengan demikian, sehubungan dengan itu, dan meskipun demikian. Contoh, mahasiswa itu rajin dan pandai, oleh karena itu, dia memperoleh beasiswa belajar di luar negeri. Kata koma setelah kata oleh, karena, dan itu. 5.
Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru seperti oh, ya, wah, aduh, atau hai, dan kata yang dipakai sebagai sapaan seperti bu, dik, atau nak. 6. Contohnya, oh begitu. Setelah kata oh, kemudian menggunakan tanda koma. Oh begitu. 6. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung dari bagian lain dalam kalimat. Contoh, kata nenek saya, koma, kita harus berbagi dalam hidup ini, koma, karena manusia adalah makhluk sosial. 7. Tanda koma dipakai di antara A. Nama dan alamat, B. Bagian-bagian alamat, C. Tempat dan tanggal, dan serta D. Dalam nama tempat dan wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Contoh, Kecamatan Matraman, Jakarta 13130. Kata tanda koma ditulis setelah Kecamatan Matraman. 8. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya dalam daftar pustaka. Contoh, Gunawan, Ilham, 1984, Kamus Politik Internasional, Jakarta, 2 Restu Agung. 9. Tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Contoh, Sultan Takdir Alis Jahbana, Tata Bahasa Baru Bahasa Indonesia, Jilid 2, dalam kurung Jakarta, 2 Pustaka Rakyat, 1950, halaman 25. Tanda baca. Tanda koma dipakai di antara nama orang dan singkatan gelar akademis yang mengikutinya untuk membedakannya dari singkatan nama diri, keluarga, atau marga. Contohnya, NY Khadijah, M.A. NY ini singkatan dari nyonya, yaitu untuk sebutan ibu. Kemudian diikuti dengan nama gelar, singkatan nama gelar, yaitu MA. 11. Tanda koma dipakai sebelum angka desimal yang dinyatakan dengan angka. Contoh, 12,5 m meter, 27,3 kg, dan 750,00 rupiah. 12. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan atau keterangan aposisi. Contoh, di daerah kami, misalnya, masih banyak bahan tambang yang belum diolah. 13. Tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca, salah pengertian. Contoh, dalam pengembangan bahasa, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Titik koma. Tanda titik koma dapat dipakai sebagai pengganti kata penghubung untuk memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majemuk. Contoh, hari sudah malam, 2, anak-anak membaca buku. Karena hari sudah malam, jadi anak-anak membaca buku. Anak-anak masih membaca buku. Kata penggunaan titik koma setelah hari sudah malam. 2. Tanda titik koma dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Contohnya, syarat penerimaan pegawai di lembaga ini adalah 1. Berkewarganegaraan Indonesia, titik koma. Titik koma ini sebagai perincian, yaitu di sini sebagai perincian syarat penerimaan pegawai di suatu lembaga. 2. Berijazah sarjana S1, titik koma. 3. Berbadan sehat. Dan 4. Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Contoh, ibu membeli buku, pensil, dan tinta.
Lalu titik koma, baju, koma, celana, koma, dan kaos, titik koma, pisang, apel, dan jeruk. Titik koma untuk memisahkan bagian pemerincian. Buku, pensil, dan tinta merupakan satu jenis yang sama atau satu jenis yang sama, yaitu sebagai alat tulis. Yaitu selanjutnya yaitu baju, celana, dan kaos merupakan satu kesatuan berupa pakaian. Pisang, apel, dan jeruk merupakan satu kesatuan yaitu berupa buah, dan pisang, apel, dan jeruk sebagai perinciannya. Titik 2. Tanda titik 2 dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Contoh, mereka memerlukan perabot rumah tangga. Titik 2. Kursi, meja, dan lemari. Titik 2 di sini sebagai pemerincian atau penjelasan perabot rumah tangga, yaitu kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 tidak dipakai jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Contoh, kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata atau ungkapan yang memerlukan pemerincian. Contoh, Ketua titik 2 Ahmad Wijaya, Sekretaris titik 2 Siti Aryani, Bendahara titik 2 Aulia Arimbi. Titik 2 di sini yaitu untuk pemerincian. Ketuanya yaitu Ahmad Wijaya, sekretarisnya Siti Aryani, Bendahara Aulia Arimbi. Tanda titik 2 dipakai dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku dalam percakapan. Contoh, Ibu titik 2 koper, bawa koper ini nak. Tanda titik 2 di sini sebagai perkataan si ibu menyuruh anaknya untuk membawa koper. Tanda titik 2 dipakai di antara A. Jilid atau nomor dan halaman, B. Surah dan ayat dalam kitab suci, C. Judul dan anak judul suatu karangan, serta D. Nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Contoh, A. Pedoman umum pembentukan istilah, Jakarta. Titik 2 Pusat bahasa. B. Surah Al-Baqarah titik 2 2-5. Surah Al-Baqarah titik 2 di sini sebagai surah dan ayat dalam kitab suci, yaitu surah ayat ke-2-5. Tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh pergantian baris. Contoh, di samping cara lama, koma, diterapkan juga cara baru. Tanda hubung dipakai setelah ju kemudian ga. 2. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang. Contoh, anak-anak dan berulang-ulang. Anak-anak merupakan kata ulang yang kata asalnya yaitu anak. Jika berulang-ulang, kata anak-anak. 3. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun yang dinyatakan dengan angka atau menyambung huruf dalam kata yang dieja satu-satu. Contoh, 11 hubung 11 tanda hubung 2013. Itu merupakan singkatan untuk tanggal, bulan, dan tahun. Itu 11 November 2013. 4. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan. Contoh, berevolusi. Tanda hubung dipakai untuk merangkai. Contoh, se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Contohnya, se-Indonesia, se-Jawa Barat. B. Ke dengan angka. Misalnya, peringkat ke-2. Peringkat ke-2 untuk merangkai.
6. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, disowani berasal dari bahasa Jawa yaitu didatangi. Dan berpariban berasal dari bahasa Batak yang artinya bersaudara atau sepupu. Tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek bahasan. Contoh, kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Akhiran, isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Tanda hubung setelah kata pasca ini untuk menandai bentuk yang menjadi objek bahasan. Akhiran isasi, akhiran tanda hubung isasi pada kata betonisasi sebaiknya diubah menjadi pembetonan. Tanda pisah. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu, kemudian diikuti tanda pisah, saya yakin akan tercapai. Tanda pisah diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Tanda pisah dapat dipakai untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Contoh, Soekarno-Hatta, tanda pisah, proklamator kemerdekaan RI, tanda pisah diabadikan menjadi nama bandar udara internasional. Tanda pisah dipakai setelah Soekarno-Hatta, kemudian setelah proklamator kemerdekaan. 3. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan, tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Contoh, tahun 2013. Kemudian tanda pisah Jakarta, tanda pisah Bandung. Tanda pisah di sini sebagai sampai ke atau sampai dengan atau sampai ke. Tahun 2010 sampai dengan 2013 Jakarta sampai ke Bandung. Tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya. Contoh, kapan Hari Pendidikan Nasional diperingati? Tanda tanya. Tanda tanya ditempatkan di akhir sebuah kalimat untuk menandakan sebuah kalimat tanya. Kemudian tanda seru. 1. Tanda seru dipakai untuk mengakhiri ungkapan atau pernyataan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau emosi yang kuat. Contoh, bayarlah pajak tepat pada waktunya. Ini merupakan kata seru. Tanda seru di sini sebagai sebuah perintah. Kemudian merdeka, tanda seru sebagai emosi yang kuat. Tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Contoh, penyebab kemerosotan, kemudian diikuti tanda elipsis, akan diteliti lebih lanjut. Tanda elipsis di sini sebagai kutipan yang dihilangkan. Tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Contoh, menurut saya, tanda elipsis yang berupa titik-titik-titik seperti titik-titik-titik, bagaimana Bu? Itu merupakan bagian yang dihilangkan dalam kutipan. Tanda petik berupa tanda petik untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah, atau bahan tertulis lain. Contoh, merdeka atau mati, seru Bung Tomo dalam pidatonya. Merdeka atau mati merupakan sebuah kutipan pembicaraan dari Bung Tomo. Tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel, naskah, atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Contoh, sajak pahlawanku terdapat pada halaman 125 buku itu. Marilah kita menyanyikan lagu Maju Tak Gentar.
kata pahlawanku di sini sebagai sebuah sajak, maka dari itu perlu adanya tanda petik. Dan pada kata maju, tak, dan gentar itu merupakan sebuah judul lagu. Tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Contoh, tetikus komputer ini sudah tidak berfungsi. Kata tetikus merupakan sebuah istilah ilmiah yang mempunyai arti khusus. Tanda petik tunggal. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanda petik tunggal mirip dengan tanda petik, namun menggunakan satu tanda petik. Contoh, tanya dia, "Kudengar bunyi kring-kring tadi." Tanda petik tunggal ditulis setelah tanda petik. Tanda petik diletakkan sebelum kudengar bunyi, kemudian diikuti tanda petik kring-kring. Kring-kring diapit dengan tanda petik tunggal. Tadi tanda tanya kemudian diakhiri dengan tanda petik. 2. Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Contoh, polisi, kebijakan, tergugat, yang digugat, dan retina, dinding mata sebelah dalam. Kebijakan di sini menggunakan tanda petik tunggal yang memiliki makna, sementara yang digugat dalam retina menjelaskan penjelasan. Kemudian tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan, keterangan, atau penjelasan. Contoh, dia memperpanjang surat izin mengemudi atau SIM. SIM diapit oleh tanda kurung karena merupakan singkatan dari surat izin mengemudi. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian utama kalimat. Contoh, keterangan itu, lihat tabel 10, menunjukkan arus perkembangan baru pasar dalam negeri. Lihat tabel 10 menggunakan tanda kurung untuk memberi keterangan atau penjelasan atau perintah untuk melihat tabel 10. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Contoh, dia berangkat ke kantor selalu menaiki bus Transjakarta. Itu bus di sini menggunakan tanda kurung untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. 4. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan sebagai penanda pemerincian. Contoh, faktor produksi menyangkut A. bahan baku, B. biaya produksi, dan C. tenaga kerja. A, B, C menggunakan tanda kurung untuk mengapit huruf sebagai penanda pemerincian. Tanda kurung siku. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Contoh, Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Huruf D di sini menggunakan tanda kurung siku untuk mengapit huruf sebagai koreksi atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung.
Contoh, persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2, lihat halaman 35 sampai 38. Perlu dibentangkan di sini. Tanda kurung siku pada lihat halaman 35 sampai 38 sebagai keterangan dalam kalimat dan peletakannya di dalam tanda kurung. Tanda garis miring. Tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 takwim. Contoh, Jalan Keramat 3, garis miring 10 dan tahun ajaran 2013, garis miring 2013. Garis miring di kalimat Jalan Keramat 3 garis miring 10 sebagai nomor surat atau nomor pada alamat, dan tahun ajaran 2012-2013 sebagai penandaan masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim 2012 dan 2013. Contoh 2. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap. Contoh, mahasiswa, mahasiswi, mahasiswa dan mahasiswi. Tanda garis miring di sini sebagai atau jika untuk kata ganti atau, dan jika dibaca secara langsung mahasiswa dan mahasiswi, mahasiswa atau mahasiswi. 3. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis oleh orang lain. Contoh, buku pengantar link, garis miring G, garis miring Uistik, karya Verhaar dicetak beberapa kali. Garis miring di sini untuk mengapit huruf, kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah yang ditulis orang lain. Tanda penyingkat sama halnya koma, tapi ini peletakannya di atas seperti tanda kurung, tanda petik tunggal, namun hanya 1 tanda petik. Ini disebut tanda penyingkat. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Contoh, dia kan kusurati. Makna kan di sini yaitu untuk menunjukkan penghilangan bagian kata. Kata akan jika dibaca secara langsung, dia akan kusurati. B. Mereka sudah datang. Kan di sini merupakan berasal dari kata bukan. Jika aslinya mereka sudah datang, bukan? Lalu yang terakhir C. Malam lah tiba. Lah merupakan berasal dari kata telah. Jika dibaca secara langsung, malam telah tiba. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.